Haleluya. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan bagi kita semua jemaat Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama dalam ibadah ini, baik saudara ya yang mengikuti secara live streaming, baik yang ada di ruangan ini. Nah saudara, gue dikasihi Tuhan, kami mengucapkan ya selamat beribadah bagi kita, selamat bergabung dalam ibadah ini. Dan kita percaya ada kasih karunia Tuhan yang besar melalui ibadah ini bagi kita. Amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita langsung saja saudara gue dikasihi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 16 sampai 17. Judul perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi kemudian juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa di sini orang benar? Maksudnya orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Siapa? Angkat tangannya, mari katakan, saya orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya akan menggenapi firman ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Hiduplah saya oleh iman. Hiduplah usaha saya oleh iman. Hiduplah pekerjaan saya oleh iman. Hiduplah pelayanan saya oleh iman. Hiduplah masa depan saya oleh iman. Hiduplah cita-cita saya oleh iman. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, dikatakan dalam firman ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini siapa yang mengatakan? Ini Paulus. Nah dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Iya. Dalam Injil, artinya saudara, di sini dia katakan bahwa dia tidak malu dengan Injil. Iya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, tidak ada kabar yang lebih hebat daripada kabar Injil. Di mana ada saudara dengarkan kabar yang mengatakan bahwa dosa diampuni kecuali dalam Injil. Di mana saudara temukan kepastian keselamatan ada kecuali dalam Injil, tidak ada. Nah saudara gue dikasihi Tuhan, maka dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil. Maka saudara, kalau ada orang yang tidak selamat adalah salah sendiri. Kenapa tidak percaya kepada berita Injil? Kenapa tidak percaya kepada fokus daripada pemberitaan Injil, yaitu Yesus Kristus? Dikatakan saudara, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kenapa dikatakan pertama-tama orang Yahudi? Karena Injil pertama sekali diberitakan di orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menutup diri, tidak semua mau menerima. Tidak semua juga menolak, ada beberapa orang, cuma sebagian kecil. Nah saudara gue dikasih Tuhan, akhirnya Injil beralih kepada bangsa-bangsa lain. Kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah saudara gue dikasih Tuhan, kemudian dikatakan ayat 17. Sebab di dalamnya, nyata, di dalam apa? Di dalam Injil. Nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenarannya adalah manusia sudah berbuat dosa. Roma 3:23. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kebenarannya adalah orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan caranya sendiri. Hanya oleh karena anugerah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Ada banyak dosa yang belum ada aturan hukumnya di dunia ini. Tetapi jangan kita pernah berpikir bahwa dosa-dosa ringan yang mungkin tidak ada aturan hukumnya di dunia ini, ya, itu cukup membuat kita masuk ke dalam neraka. Ya. Maka saudara gue dikasihi Tuhan, upah dosa itu maut, bukan hukuman penjara, bahkan juga bukan saudara gue dikasihi Tuhan, hukuman mati di dunia ini bukan. Hukuman yang setimpal dengan dosa sebenarnya. Dosa seberat apa, seringan apa, yang penting dosa. Apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran akan hukum Tuhan. Maka semua orang yang melanggar hukum Tuhan, dia berbuat dosa. Berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah.
kehilangan kemuliaan Allah, maka saudaraku, upah dosa ialah maut. Maut dalam arti bukan hanya mati jasmani, tapi saudaraku masuk ke dalam penghukuman kekal, yaitu neraka. Namun dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 tadi dikatakan, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kabar baik di dalam kasih karunia Tuhan. Semua pendosa boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Sejahat apapun dia, sebejat apapun dia, senajis apapun dia, dia boleh menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, asal mau percaya. Amin. Percaya kepada karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya kepada karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati bagi saya, menebus dosa saya, menebus segala penyakit saya, menanggung segala kutuk saya. Saya terima karya keselamatan yang sudah Engkau kerjakan. Saya terima darah-Mu menyucikan dosa dan mengampuni saya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya menjadi orang yang percaya dan menerima kasih karunia itu. Saya diselamatkan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam iman kita kepada Dia. Itu bukan hasil kerja kita. Itu pemberian Tuhan. Amin. Itu kemurahan Tuhan. Kemudian dikatakan yang bertolak dari iman. Saudara, bertolak dari iman. Ya, dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Saudara, gak cukup hanya beriman hari ini. Ya, di depan kita sana masih banyak yang harus kita capai dengan iman. Perjalanan hidup kita harus selalu dengan iman. Tarikan napas kita harus selalu dengan iman. Haleluya. Dari iman kepada iman. Artinya di sini tidak ada penyimpangan. Dan Tuhan mau kita tahu sebenarnya iman yang sesungguhnya yang harus kita capai. Oke lah, masih banyak kita beriman untuk kepemilikan dunia ini. Tidak ada salah. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal di situ. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita mau saudara, terus kita melangkah. Sampai iman kita lagi nanti tidak berbicara lagi tentang perkara dunia. Tapi berbicara tentang apa? Memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Bapa. Kalau selama ini saudara berdoa, beriman, punya sepeda motor, gak salah. Berdoa, beriman supaya cepat menikah, gak salah. Asal sepeda motormu itu membawa kau beriman lebih lagi. Asal pernikahanmu itu nanti membawa kau beriman lebih lagi. Dari iman kepada iman. Ada nyanyian, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Glory to glory. Saudara, gue dikasih Tuhan. Dikatakan saudara, memimpin kepada iman, bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi andai kata hari ini gak ada uangmu, maka hiduplah oleh imanmu. Ada juga uangmu, tetapi hidup oleh imanmu. Andai kata hari ini, atau besok, atau kemarin, kau menerima surat dari pekerjaanmu, kau dirumahkan, hiduplah oleh imanmu. Dan 1 bulan lagi kau dipanggil untuk bekerja kembali, hiduplah oleh imanmu. Artinya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyingkirkan orang benar dari imannya. Amin.
Saudara, iman ini asal katanya saudara, pernah saya ajarkan kepada saudara. Iman itu dari turunan kata saudaraku bahasa aslinya dikatakan pistis. Kemudian berubah menjadi pisteo. Ya. Kemudian untuk lebih hebatnya dia harus masuk tambahi akhiran eis di belakang. Pisteweis. Apa ini pisteweis? Adalah iman yang mengeluarkan kita dari apa yang kita andalkan di dunia ini. Jadi kita harus keluar dari semua yang kita andalkan. Kita mungkin mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan relasi kita, kenalan kita. Mungkin kita mengandalkan kekayaan kita, kita punya uang, kita punya deposit, kita punya 7 gunung emas, 4 gunung harta. Ya, saudara, kita harus keluar dari mengandalkan itu. Lalu kita keluar meninggalkan itu semua, meninggalkan apa yang bisa kita andalkan itu kita keluar. Lalu menaruh seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara masih mengandalkan apa yang ada pada saudara, itu belum iman. Itu PD-nya luar biasa. Jadi PD dengan iman beda. Mungkin kau percaya diri karena kau masih punya tabungan. Ya. Kau percaya diri bisa masuk ke sana karena kau punya kenalan di situ. Tapi coba keluarkan dirimu dari situ. Coba melamar ke satu tempat yang tidak kau kenal satupun orang di sana. Semua makhluk alien. Dan kau diterima. Baru itu hebat. Maka kita lagi lihat nanti, Tuhan tidak memanggil orang beriman untuk tinggal di tempatnya. Untuk keluar. Karena iman itu harus sesuai dengan saudara kasih Tuhan, apa yang disebut menjadi sebutan bagi saudara. Eklesia. Gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya. Dipanggil keluar. Jadi kalau saudara belum meninggalkan apapun dalam hidup saudara dalam ikut Tuhan ini, engkau belum orang beriman sebenarnya. Kau harus berani keluar dari rumah orang tuamu. Tinggalkan warisanmu kalau jago. Kalau mau beriman, tinggalkan. Keluar. Kira ada bisnis orang tua saudara? Kalau kau beriman, keluar dulu dari situ. Buka bisnis barumu. Kau beriman. Jangan nanti lebih jago nyanyiin anak Medan. Kalau di kampung dia kambing. Tapi di kampung orang jadi banteng. Hebat kan? Ini anak-anak Tuhan di rumah bapaknya dia sok jago. Di kampung orang pengecut. Jangan begitu, anak Tuhan bukan begitu. Lihat di mana Israel menjadi bangsa. Di mana Israel menjadi bangsa? Satu bangsa disebut satu bangsa. Bukan di tanah Kanaan. Ini hebatnya. Di mana? Di Mesir. Di negeri perbudakan, di negeri penganiayaan, di negeri penindasan. Di situ dia berkembang. Dengarkan. Iman harus bertumbuh dalam tekanan. Iman harus bertumbuh dalam kesukaran. Iman harus bertumbuh dalam penganiayaan. Bahkan iman harus bertumbuh dalam krisis sekalipun. Haleluya. Amin. Karena orang beriman itu gak dipanggil untuk santai. Orang beriman itu gak dipanggil untuk tenang-tenang. Orang beriman itu dipanggil untuk menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, kuasa demi kuasa, berkat demi berkat akan menyertai orang beriman. Tapi bukan berarti yang kau harus nyaman. Bukan. Sudah ya? Pistis, pistewo, pisteweis. Bisa? Coba katakan pistis, pistewo, pisteweis. Nah, biar saudara tahu. Haleluya. Jangan pipis katakan. Haleluya. Iya,
Proses mengeluarkan kita dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kita andalkan dan menaruh seluruh keberadaan kita dalam Tuhan, dalam janjinya, dalam firman-Nya. Haleluya. Amin. Ya. Dikatakan saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Nah, saudara, Injil adalah saudaraku kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dari dalam Injil inilah muncul iman. Di dalam Injil ini nyata kebenaran Allah. Kalau orang hidup benar takut enggak? Enggak takut. Maka Abraham enggak ada takutnya meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan warisan, enggak ada takutnya. Ini orang percaya. Yusuf takut enggak? Waktu dia meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya, kemudian dibawa menjadi tawanan, dibawa menjadi barang dagangan. Sempat terangkat hidupnya sedikit di rumah Potifar, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Takutkah Yusuf? Tidak ada ketakutan. Tapi lihat, di mana Yusuf menjadi penguasa? Di rumah bapaknya? Bukan. Bukan. Ini orang hebat nih yang seperti ini. Nah, saudara gue kasih Tuhan, di mana dia menjadi orang yang hebat? Bukan di negerinya, bukan di bangsanya, di bangsa lain. Haleluya. Amin. Amin. Saudara gue kasih Tuhan, itu pekerjaan iman. Nah, saudara gue kasih Tuhan, jadi kalau meneruskan dagangan bapak kita belum iman itu. Masih warisan. Gak usah hebat kalau dagangan bapakmu kau teruskan. Buka dagangan baru hebat. Tapi jangan bapakmu yang kau jual. Dalam iman tidak ada kebimbangan. Bimbang gak saudara? Maka dituliskan nyanyian, tak usah ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Salah gak urutannya? Pokoknya kata-kata itu lengkap di situ semua. Ya. Dalam kebenaran tidak ada kegelisahan, betul? Makanya orang yang susah tidur itu karena gelisah, karena gak hidup dalam kebenaran itu. Kenapa? Dihantui dosanya dia. Tapi ada juga orang sekarang udah gak merasa berdosa lagi. Kenapa? Karena benar-benar udah hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa berbeda. Orang jatuh dalam dosa gak bisa tidur itu. Tapi orang yang bisa hidup dalam dosa, sudah bisa mimpi dia dalam dosanya. Beda. Maka kalau saudara sekali berbuat dosa, langsung gemetaran saudara, itu masih bagus. Tapi kalau kau udah berbuat dosa, rasa nyaman, bahkan pingin mengulanginya lagi, hati-hati kau. Bakalan masuk neraka kau. Karena udah nikmat rasanya. Nah, hati-hati. Nah, orang pemabuk, peminuman keras itu, kalau dikasih minum air gak puas dia. Ya kan? Dikasih minuman keras baru puas dia. Kenapa? Udah itu hidupnya. Dia udah katakan aqua itu udah gak enak. Ya, bangun pagi minum air keras, minuman keras. Ya, makanya bonyok wajah orang kalau disiram air keras ya. Namanya air keras itu kan batu itu. Ya. Bisa pula tepat di mata ya. Hebat juga itu. Oke. Saya nggak bisa bayangin itu. Kalau orang disiram pakai kena semua, haleluya. Berarti injinya hancur kan? Ini cuma bola matanya tuh hancur. Luar biasa. Oke. Sniper ya, haleluya. Oke, tidak ada kecemasan. Jadi kalau saudara beriman, hidup benar, tidak ada kecemasan. Maka tarik napasnya juga baik. Saya paling anti dengan tarik napas yang begitu. Dulu orang yang sering begitu saya tegur itu. Napasmu itu. Enggak orang punya pengharapan aja. Iya. Saya paling anti tarikan napas seperti itu. Kecuali olahraga ya lancar. Itu lain cerita. Ya. Saudara, Injil saudara. Itu berita keselamatan yang tidak terbinasakan. Amin. Coba bayangin saudara mendengarkan kabar-kabar yang tidak terbinasakan. Injil.
Markus 16 ayat 8. Ya. Hampir Markus 18 padahal nggak ada. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, ya. Saudara bacalah saudara. Lihat, yuk kita baca bersama-sama. 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi Injil itu berita yang tidak terbinasakan. Iman itu nggak bisa binasa. Maka itu alasannya, saudara, akan ada tinggal 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Hartamu tinggal. Bahkan saat pengangkatan nanti, apa hartamu yang melekat di tubuhmu? Tinggal. Mau berapa miliar melekat di tubuhmu? Sampai gigimu satu-satu terbuat dari emas. Ya. Bahkan saudara gusinya pun terbuat dari emas. Karena udah ganti rahang soalnya. Nah, saudara pada kasih Tuhan itu akan tinggal semua. Nah, saudaraku, jadi iman ini berasal dari pendengaran firman. Firman kabar baik yang tidak terbinasakan. Lalu setelah kita dengarkan, maka kalau saudara biasa mendengarkan firman, seharusnya harus beriman. Bukan makin ragu. Ya, makin beriman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara mengharapkan segala sesuatu, maka saudara harus punya dasar. Apa? Iman. Apa itu? Firman. Apa yang sedang kau harapkan? Maka datang kepada firman. Adakah yang kau harapkan itu di dalam firman? Kalau tidak ada dalam firman, maka jangan berharap. Jangan harapkan itu. Haleluya. Amin. Engkau mengharapkan sesuatu, maka datang kepada firman. Lihat di dalam firman, adakah harapanmu itu di dalam firman? Kalau ada harapanmu itu dalam firman, maka ambillah itu untukmu. Karena Tuhan pun menginginkannya untukmu. Dan itu pasti dijadikan bagimu. Haleluya. Amin. Ayat yang ketiga. Dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Tidak ada dulu apa-apa sebelum dikatakan firman. Tapi setelah dikatakan firman barulah datang semuanya. Muncul ketika dipanggil oleh Tuhan dengan firman-Nya. Jadilah. Semua terjadi oleh karena perkataan firman. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti iman bersumber dari Allah sendiri. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Berarti iman kita datang dari Tuhan. Amin. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala sesuatu yang telah dijadikan oleh, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Firman. Maka apapun yang mau terjadi dalam hidup saudara, miliki firman iman. Haleluya. Amin. Ya saudara dikasihi Tuhan, maka saudara, setelah saudara tahu bahwa sumber iman itu adalah dari firman. Firman itu adalah sumber daripada iman kita. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Amin. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka semua keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber dari firman itu bukan iman. Semua kepercayaan-kepercayaan yang tidak datang dari mendengarkan firman itu bukan iman. Lalu apa namanya? Ya nggak tahu. Saudara dengarkan, saudara pada kasih tukang obat di pasar sana. Parang kocok, pakai pasti cocok.
Sekali oles, pluk. Masuk angin langsung bablas katanya. Lalu saudara membeli, percaya kepada omongan tukang obat tadi. Apakah kepercayaan saudara kepada obat itu iman? Tidak. Haleluya. Karena saudara mendengarkan perkataan tukang obat. Lalu kalau tidak sembuh, maka saudara gue dikasih Tuhan, berarti saudara mempercayai hal yang salah. Ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini bukan kepercayaan iman. Kenapa? Karena tidak bersumber dari firman. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan di hati saudara yang tidak datang dari firman, yang tidak datang karena mendengarkan firman, maka itu bukan iman. Lalu apa namanya Pak? Ya yakin aja, percaya saja gitu loh. Haleluya. Haleluya. Ya, salahkah demikian? Enggak ada salahnya demikian. Tetapi jangan mau menghabiskan waktu saudara meyakini, mempercayai sesuatu yang tidak berasal daripada firman. Haleluya. Biarlah apa yang kita percayai membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Biarlah apa yang kita percayai saudara, apa yang kita yakini saudara, yaitu firman iman itu membawa kita saudara mencapai apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau hanya percaya apa yang dikatakan orang seperti apa yang dikatakan tukang obat tadi, itu enggak membawa kita mengalami Tuhan. Itu membawa kita mengalami apa yang dikatakan oleh tukang obat. Nah saudara gue dikasih Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Iya. Dan ketika orang saudara gue dikasih Tuhan, kita tadi bicara orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa yang membenarkan kita? Firman. Karena kalau orang membenarkan saudara, saudara bukan orang benar. Oke lah. Oh dia ini benar ini, gak salah dia nih. Saudara bukan orang benar. Tapi kalau firman membenarkan saudara, saudara jadi orang benar. Amin. Ya, saudara gue dikasih Tuhan, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, berarti orang benar itu kudus. Dikuduskan oleh firman. Maka iman itu sebenarnya iman yang kudus. Keyakinan yang kita miliki adalah keyakinan yang kudus. Percaya yang kita miliki adalah percaya yang kudus. Harapan yang kita miliki adalah harapan yang kudus. Maka jangan harapkan orang lain celaka. Haleluya. Apalagi sampai saudara doakan supaya orang celaka. Kudoakan kau mati, kau cepat. Nah, gak ada itu dalam Tuhan. Itu bukan doa orang percaya itu. Itu tukang santet itu. Dalam doa saudara jangan sesekali ngutuki orang. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Kita tidak dipanggil untuk mengutuki, untuk memberkati. Walau ada kata firman Tuhan berkata begini, waktu itu kepada Abraham, terkutuklah orang yang mengutuk engkau, diberkatilah orang yang mengutuk kau. Tapi apakah Abraham pernah mengutuk orang? Enggak. Dia selalu memberkati. Kalau ada orang mengutuki Abraham, ya, Tuhan sendiri membuat kutuk itu mendatangi orang yang mengutuk itu. Kenapa? Abraham itu orang yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah memiliki kebenaran, hidup benar, saudara gue dikasihi Tuhan, maka ini yang membuat saudaraku orang benar hidup dalam damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Harusnya orang-orang benar itu saudara, orang-orang percaya itu, orang-orang punya iman itu harus memiliki damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan. Dan dikatakan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Di mana firman dihidupi, dikerjakan, diimani, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera. Jadi bagi pribadi-pribadi orang percaya
yang menghidupi firman itu menjadi iman dalam hidupnya, dikerjakan firman itu dalam hidupnya, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman abadi. Ketenangan, ketenteraman abadi ada dalam dirinya. Di mana firman dikerjakan. Maka kalau orang sudah susah hatinya, itu karena tidak mengerjakan firman. Gelisah hatinya karena tidak mengerjakan dan menghidupi firman iman. Haleluya. Haleluya. Hidup oleh iman menjadikan hidup dalam damai sejahtera. Hidup oleh iman menjadikan hidup kita memiliki ketenangan. Hidup oleh iman membuat hidup kita memiliki apa? Ketenteraman. Haleluya. Haleluya. Walau kondisi dunia ini gonjang ganjing. Haleluya. Haleluya. Maka dia nyanyikan kan? Na 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 na. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi kita angkat tangan, kita katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan bagi Bapa kita, bagi Yesus yang memberikan iman bagi kita. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, gue dikasih Tuhan, badai bergelora, tapi dikatakan ku akan terbang bersamamu, Bapa kau itu Raja atas semesta. Ku akan tenang sebab kau sertaku. Bukan tidak ada badai, bukan tidak ada goncangan, tapi tenang. Haleluya. Haleluya. Orang yang tenang hidupnya dalam iman. Dengar baik saudara, dia tidak akan mempersalahkan badai. Bahkan dia tidak mempersalahkan saudara sumber badai. Dia akan tenang. Dia akan terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Ya saudara, gue dikasihi Tuhan. Jadi saudara, orang benar itu akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Amin. Iman adalah langkah saudara, gue dikasihi Tuhan. Dimulai dari perkara yang kecil. Maka saudara, kalau hal yang kecil saudara kerjakan dengan iman, Tuhan akan memberikan pada saudara hal yang besar. Maka dikatakan bertolak dari iman kepada memimpin kepada iman. Jadi dari iman kepada iman, dipercayakan kau hal yang kecil, ya, maka ini akan berjalan membawamu kepada hal yang besar. Tapi bisakah kau dipercaya dalam hal yang kecil? Kalau nggak bisa dipercaya dalam hal kecil, kau belum lulus, bagaimanapun kau nggak bisa mendapat hal yang besar. Ini sesuai dengan firman Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau orang biasa bohong dalam perkara kecil, dalam perkara besar tentu bohong. Jadi bohongnya itu bukan hanya dalam soal perkara besar, itu dari dulu bunda bohong itu sebenarnya. Maka jangan mulai bohong-bohongan hidup ini. Ya,
Saudara gue dikasih Tuhan, dan Tuhan selalu mencari orang yang punya iman. Haleluya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah yang mendapati saudara beriman ketika ia datang? Saudara gue dikasih beriman itu mematuhi firman, menghidupi firman. Dan dengar saudara, perhatikan, iman itu kudus adanya. Dalam iman tidak ada niat jahat. Dalam iman dia tidak mengandung saudaraku rencana-rencana jahat kepada orang lain. Gak ada. Maka saudara, ini alasan saudaraku dikasih Daud berkata, sekiranya ada niat jahat di hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doaku. Saudara gue dikasih, kalau udah punya niat jahat di hati, hebat pun kata-kata doa, Tuhan gak akan dengar. Emangnya Tuhan itu hanya Tuhan kita. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, betul? Kalau hari ini kita minta hujan, dengarkan baik. Tuhan itu bukan hanya Tuhan kita. Dia juga Tuhan untuk orang yang sedang menjemur padi saat ini. Walau mungkin mereka belum orang percaya, dengarkan saudara. Kalau hari ini kita minta Tuhan turunkan hujan. Hanya karena ingin main kapal-kapal apa? Itu loh. Dari kertas itu kita minta hujan turun. Bok di ember aja. Egois banget. Maka orang beriman itu hidupnya enggak egois kawan. Perhatikan baik saudara. Orang beriman itu enggak menonjol-nonjolkan diri. Tuhan tahu mempromosikan orang beriman. Percayalah. Tuhan tahu bagaimana cara mengangkat orang beriman. Gak usah angkat-angkat diri, izinkan Tuhan mengangkat dirimu. Gak usah perkenalkan dirimu menjadi orang terkenal, izinkan Tuhan membuat engkau terkenal. Izinkan, itu karya Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi, memasyurkan namamu, masyur, terkenal. Yang pertama, gak perlu dikenal dunia sebelum dikenal Tuhan. Ngapain kau dikenal dunia ini kau gak dikenal Tuhan? Seluruh dunia pun mengenalmu, takkan selamat kau. Tapi satu pribadi mengenalmu, cukup ke surga. Yesus. Haleluya. Amin. Nah, iman kita ini akan membawa kita melewati semua kondisi-kondisi, saudara, yang tidak bisa, saudara dikasihi Tuhan, kita patahkan secara fakta dunia. Akan membawa kita melewati semua fakta-fakta yang secara dunia memang tidak bisa kita bantah. Oh, hal itu benar gitu loh, menurut fakta dunia. Maka ini saudara dikasihi Tuhan, kita perlu beriman. Fakta seluruh dunia mengatakan seluruh dunia sedang dilanda apa? COVID. Buktinya saudara nggak kena. Bukan hanya kita, banyak, iya banyak orang nggak kena. Haleluya. Haleluya. Ya saudara dikasih, siapa yang gak berdoa agar COVID ini segera berakhir? Tapi kalau langsung berakhir saudaraku, udah capek orang mengadakan penelitian mencari vaksin. Dihargai Tuhan juga itu orang itu. Haleluya. Udah kerja keras orang gak tidur siang dan malam. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya siang malam gak tidur, di ibadah tidur, ini repotnya. Berarti maunya siang malam harus ibadah ya. Nah, Tuhan akan membawa kita melewati fakta-fakta. Mari katakan, Tuhan bawa saya melewati fakta-fakta yang tidak saya dapat bantah. Ada nggak fakta hidup saudara yang tidak bisa saudara bantah? Kau ini lulusan apa? SMK. Aduh, di sini yang diterima itu minimal D3. Itu fakta. Tapi saudara ngotot sama Tuhan. Akhirnya perusahaan itu pun memutuskan menerima saudara. Dan orang menyangka saudara juga minimal D3. Padahal saudara memang S3. SD, SMP, SMK. Ya.
Nah saudara dikasihi Tuhan, bisa, kenapa tidak bisa? Apa beratnya bagi Tuhan membawamu melewati fakta-fakta yang menghalangimu? Yang tidak bisa kau bantah. Memang kalau menurut aturan itu kau nggak bisa diterima. Tetapi Tuhan kan berkuasa. Doa lagi kita kan, Tuhan kau berkata dalam firman-Mu, hati raja ada di tangan-Mu seperti sebatang air. Kan gitu. Kau mengalirkannya kemana engkau mau. Jamah Tuhan pimpinan perusahaannya. Kan itu. Kalau memang kau berdoa demikian, Tuhan pun jamah hatinya. Tapi setelah kau diterima jangan sombong. Haleluya. 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 Ya, yuk kita lihat saudara dikasih, hal ini kita akan belajar daripada Abraham. Roma 4, 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan tidak akan batal. Mari katakan, janji Tuhan bagi saya tidak akan batal. Janji Tuhan pasti digenapi. Asal saya berpegang teguh pada janji itu dan menghidupinya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, saudara, di Alkitab saudaraku dikasihi Tuhan, ada janji itu ada sekitar saudaraku dikasihi Tuhan 3.650 janji. 3.650 janji. Satu tahun, saudara, itu 365 hari. Bagilah 3.650 dibagi 365. Berarti satu hari kau dapat janji Tuhan 10. Satu hari loh, berapa jari tanganmu? 10. Untuk setiap tapak tanganmu 5 janji. 5 di kiri, 5 di kanan. Berapa jari kakimu? 10. Untuk setiap langkah kakimu 5 janji Tuhan. Haleluya. Kiri kanan jadi 10. Tiap hari kau melangkah 10 janji Tuhan bisa kau capai. Tiap hari kau bekerja, tiap hari kau berbuat 10 janji Tuhan bisa kau raih. Apa susahnya bagi orang percaya meraih janji Tuhan? Karena itu diletakkan Tuhan di tangan orang percaya. Dan Tuhan berjanji untuk memberikannya kepada orang yang percaya kepada janji itu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku lihat saudara, di tangan kanan kiri saudara ada janji Tuhan. Hatiku percaya, hatiku lihat di kakimu, engkau melangkah ada janji Tuhan. Engkau sedang melangkah mengikuti janji Tuhan. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan pernah meragukan Dia. Amin. Mari katakan, saya tidak ragu. Lihat kiri kanan saudara. Kalau nggak ragu itu tenang wajahnya gitu loh. Nggak wajah gundah gulana. Ya, nggak wajah apa namanya, kayak ketakutan. Ya, wajahnya wajah pesimis. Bukan, optimis. Jangan pesimis. Wajah masam itu pesimis. Ya, walaupun dia masinis harus optimis. Haleluya. Walaupun dia mahasiswa harus optimis. Masa pandemi bisa kuliah. Masa pandemi bisa wisuda walau online.
Pindahkan sendiri sudah. Haleluya. Haleluya. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi kalau melihat dirinya, enggak ada dasar untuk berharap. Kita lihat diri kita ini. Saudara, hitunglah hidup saudara. Buatlah perhitungan dengan dirimu dulu. Haleluya. Amin. Lihat dirimu. Masih laku enggak ini ya, kira-kira begitu ya? Ya, maksudnya laku di perusahaan. Terima kerja enggak ini ya? Jangan terus mikir yang lain. Ya. Saudara, buat lu perhitungan dengan dirimu, lihat saudara, supaya kita tahu ini iman. Dari semua yang kulihat tentang diriku ini, sebenarnya nggak ada alasan lagi berharap gitu loh. Jadi saudara pun saudara udah nggak yakin dengan diri saudara. Dari fakta diri saudara. Haleluya. Nggak yakin aku yang tahun ini bisa dapat motor. Nggak yakin saudara dari fakta keuangan saudara. Ya kan? Nggak yakin aku ini. Orang cuma sekian penghasilan. Nggak mungkin dapat sepeda motor. Apalagi dapat jodoh. Nah, kan? Jodoh tak akan dapat kalau nggak ada sepeda motor. Karena semua jodohnya pantat berasap kan gitu. Nah, kalau nggak sepeda motor, berarti itu 2 tak ya, haleluya. Nah, saudara gue kasih dari fakta diri kita ini, lihat, mungkin nggak ini? Kalau kita lihat dari fakta kondisi ini, mungkin nggak kita ini membawa jiwa-jiwa pada Tuhan? Kita lihat fakta ini. Tapi saudara, jangan kita bergantung kepada fakta sekarang ini. Bergantung kepada firman. Haleluya, saya udah memikirkan lagi kapan kita baptisan. Haleluya. Ya, masih ada di sini yang mau dibaptis, yang tinggal. Atau udah terangkat semua? Masih ada Sperdi. Nah, karena selebihnya udah pulang. Nah, kita tunggu mereka pulang lagi. Begitu dia datang, langsung kita tenggelamkan. Ya, saudara gue kasih Tuhan. Ya, dikatakan di sini saudaraku melihat dirinya. Maka begini saudara, Abraham itu kalau dia di dalam kemah dengan Sarah, lihat-lihatan mereka. Ini membuat saudaraku dikasih Tuhan fakta diri makin terang-terangan. Ya, kau juga katanya. Saudara, itulah. Tapi saya percaya Abraham gak pernah menyalahkan Sarah. Sarah gak pernah menyalahkan Abraham. Ya, saudara, mereka lihat, tapi mereka harus melihat fakta diri mereka. Kau udah tua, aku juga tua, sama-sama tua kita, kan gitu. Kau udah mati haid. Rahimmu sudah tertutup. Waktu pengantin baru aja kita gak dapat. Apalagi begini pengantin tua. Saudara, dari situ kan udah faktanya udah gak mungkin. Maka saudara, ketika fakta diri kita ini udah gak dapat kita andalkan, pindahlah. Pindah ke fakta yang lain, fakta firman. Apa kata firman? Apa kata janji Tuhan? Apa kata fakta diri kita? Saudara gue dikasih, apakah itu yang akan kita pegang atau fakta firman? Maka tadi saudara gue dikasih itu saya katakan pada saudara, pisteoes, memindahkan diri kita dari fakta hidup kita ini keluar dari apa yang kita andalkan dan kita pindah kepada firman. Maka dikatakan di sini saudara gue dikasih Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Walau ia mengetahui bahwa tubuhnya, dia tahu ini faktanya, tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira hampir 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, maka malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Maka ketika Abraham di dalam kemahnya dia melihat fakta dirinya, maka Tuhan berkata, Abraham keluar kita. Kalau kau di dalam, kau tidak bisa melihat apapun tentang janjiku. Abraham keluar katanya. Tuhan bawa Abraham. Malam itu gelap. Lihat ke langit. Gak ada bintang di langit yang biru kalau malam. Gelap semua. Lihat. Hitung bintang kalau dia bisa kau hitung katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah saudara, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya saudara gue dikasih Tuhan. Abraham gak bisa ngitung. Jari cuma 55 kiri kanan. Kaki juga 55 kiri kanan. Cuma 20. Abraham katakan, aku gak bisa hitung.
Tuhan katakan, demikianlah nanti banyaknya keturunan. Haleluya. Haleluya. Saudara gue dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kegelapan-kegelapan terjadi dalam hidup kita, gak ada masalah. Gak usah kecewa, gak usah tertekan. Justru dalam kegelapan-kegelapan itu kita bisa melihat bintang-bintang janji Allah bermunculan. Bintang-bintang janji Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Saudara gue dikasih Tuhan, orang mengharapkan saudara pelangi datang. Siap-siap kau dengan hujan. Kalau nggak siap dengan hujan, jangan harapkan pelangi. Tahu nyanyi. Seperti pelangi sehabis hujan. Tahu nyanyinya. Tapi nggak siap menghidupinya. Siap menghidupinya kalau ingin lihat pelangi. Kau mau lihat pelangi? Maka nggak ada pelangi saudara kau dikasih Tuhan di langit yang cerah. Nggak ada. Dengar baik, sama dengan bintang nggak ada di langit biru. Di langit ngelap dia kelihatan. Maka demikian pelangi. Gak ada di langit cerah pelangi itu muncul. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Sekarang mari kita percayai janji Tuhan lebih daripada semua kegelapan. Lebih daripada semua badai-badai hidup yang datang. Percayai janji Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara gue dikasih Tuhan. Kita lihat Abraham ini dari Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ini dipanggil. Saudara gue perhatikan nih, saya balik ke sana sebentar, mundur dulu ya. Ia taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negerinya. Karena iman, maka iman itu harus meninggalkan negerinya, negeri kelahirannya, rumah bapaknya, sanak saudaranya. Ia tinggalkan, lepaskan, lalu berjalan. Ikut Tuhan. Dan enggak boleh noleh ke belakang. Atau saudara buat kaca spion. Supaya bisa melihat masa lalu. Iya. Kehidupan dosa masa lalu kelihatan lagi di kaca spion saudara. Asik juga ya. Itu artinya kau udah kembali ke masa lalu. Maka itu Tuhan gak izinkan manusia punya kaca spion untuk melihat masa lalu. Tuhan izinkan matamu ke depan untuk melihat masa depanmu. Lupakan yang telah lalu, berlari pada tujuan. Kalau ini nyanyi enak nih saudara. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Padahal matanya kelalapan kemana-mana nih. Ku mau setia, katanya. Tangannya ke sana. Kan panggilanmu. Tapi matanya kiri kanan. Sebab kau sanggup, ganti lagi tetap tujuannya ke sana. Menjaga langkah, nggak bisa kayak gini. Pakai kacamata kuda. Kenapa kuda itu dipakai kacamata gini? Supaya jangan lihat kiri kanan. Lurus pandangannya. Kalau orang ikut Tuhan ya lihat Yesus sajalah. Memandang kepada Yesus. Haleluya. Nah saudara waktunya harus kebut kita ini sedikit ya. Nah saudara gue dikasih Tuhan, karena iman Abraham taat, karena iman Abraham itu taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negerinya. Yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kadang-kadang kita nggak tahunya kita kemana pergi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di yang kelam. Walau 1000 tanya, ganti aja. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jalan-Mu Tuhan sungguh sempurna. Banyak yang tidak kita pahami kan? Haleluya. Wah, orang yang udah suami istri pun saudara gue dikasih Tuhan 7 tahun pacaran. Suami istri 40 tahun, belum tentu langsung saling memahami. Karena dua-duanya bertumbuh, haleluya. Pengetahuannya bertumbuh, aksi tipu-tipunya bertumbuh. Kan terus mengalami pertumbuhan. Kayak beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan pasangan suami istri, lalu berkata pada saya, Pak,
suamiku ini gak kayak gini, ku kenal dulu ini katanya. Bu, saya katakan, bertumbuh. Apa Bapak bilang katanya? Bertumbuh. Maka kau gak bisa mengenal dia tetap monoton. Dia juga bertumbuh, kau juga bertumbuh. Sama aksi tipu-tipunya juga bertumbuh. Ketawalah mereka berdua terbahak-bahak. Senyum-senyum, berarti kan sama-sama menipu mereka. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang juga turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara perhatikan, apa iman Abraham? Bukan dunia. Satu kota yang dibangun, yang direncanakan oleh Allah. Berarti surga. Berarti perjalanan iman saudara bukan dunia ini tujuannya. Perjalanan iman kita tujuannya adalah surga. Tahukah saudara? Kalau mungkin saudara mereka seperti kalau kita ini bisa melihat kita perjalanan kita ini. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Makin lama kita mau makin jauh dari bumi ini. Jadi seolah-olah kita udah menginjak saudara mereka bukan bumi lagi. Dan jangan sampai turun ya. Saudara. Makin jauh saudara. Daya tarik dunia ini, gravitasi dunia ini untuk menarik kita sudah makin lemah. Memang saudara makin tinggi kita berada sebenarnya makin besar gravitasi. Tapi dia makin gak kuat lagi untuk menarik kita, menjatuhkan kita ke bawah. Kenapa? Gravitasi sorga. Daya tarik sorga lebih menarik hati kita. Haleluya. Maka dalam dirimu mulai mati kenikmatan dunia ini. Mulai tidak merasakan lagi saudaraku betapa indahnya pantai. Pantai Gading. Pantai Cemara. Sudah gak nikmat lagi itu. Bahkan boleh kau pergi ke sana, tapi kau gak menikmati yang itunya lagi. Kau hanya menikmati saudaraku persekutuan dengan Tuhan sambil memandang, melihat gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lalu pun kau berkata, sekiranya aku memperhatikan perintah-perintahku, maka keluar firman Tuhan. Jangan pula kau di pantai yang keluar dosa. Sayang, seperti gelombang laut yang tidak berhenti, begitulah getaran jiwaku kepadamu. Itu Tuhan udah gak dimuliakan. Itu membangkitkan daging itu. Lama-lama nanti kemana? Ke pohon cabai. Ya, ngutip cabai saudara, beli terasi buat sambal. Nah saudara pada kasih Tuhan, karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Karena iman Sarah beroleh kekuatan. Walau dia tertawa waktu itu. Dikatakan tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Katanya kan. Mungkinkah kan kira-kira begitu? Mungkinkah aku akan birahi lagi sama Tuhanku katanya waktu itu kan, betul kan itu? Mungkinkah katanya? Aku ini udah layu. Dia bilang dirinya layu, padahal raja negeri Gerar gila-gila sama dia. Lihatnya istri Abraham, cantiknya katanya. Tapi ya, Sarah melihat dirinya enggak, udah layu. Kadang-kadang saudara melihat diri saudara layu, padahal orang lain belum melihat saudara layu. Maka jangan layu belum pada waktunya, haleluya. Itu sebabnya maka dari satu orang dikatakan saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, malah orang yang telah mati pucuk saudara, mati pucuk. Ya terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Coba bayangin ini pekerjaan Tuhan. Dari yang kecil, dari yang tidak bisa diharapkan, yang tidak bisa diandalkan dunia menurut dunia. Tuhan jadikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bergantung kepada fakta diri kita, kepada kehebatan kita, kepada apapun yang terkandung dalam diri kita. Tapi Tuhan, saudaraku, bergantung kepada firman dan kuasanya. Haleluya. Haleluya. Ya saudara pada kasih Tuhan, dalam kesadaran logika dengan kondisi fakta hidup Abraham dan Sarah, tidak ada dasar untuk berharap untuk memperoleh anak. Tidak ada dasar berharap. Tubuh sudah sangat lemah, usia sudah usur, ya kan? Ntar lagi terbujur. Ya, rahim Sarah sudah tertutup. Waktu nggak ada dokter ahli kandungan, nggak ada obat penyubur, apalagi penyubur rambut. Ya, Abraham mengeluarkan dirinya dari fakta hidupnya. Keluar deh, keluar. Oh, sayangku katanya sama Sarah. Keluarlah kita dari fakta diri kita. Sekarang kita taruh hidup kita kepada apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita menjadi bapak banyak bangsa. Kita akan menjadi nenek moyang bangsa-bangsa. Iyakah? Iya. Kalau gitu mari kita percaya pada Tuhan. Tiap malam mereka
mulai mengganti. Hai ibu segala bangsa, hai bapak segala bangsa. Hai ibu segala bangsa, hai bapak segala bangsa. Haleluya. Mulai ganti, haleluya. Haleluya. Ya, tapi nggak usah ngarang-ngarang, amin. Ya, saudara gue dikasih Tuhan. Ya, orang saudara lihat karena suka, hai pacarku. Oh, dengan iman. Didengarnya, apa kau bilang? Ditapoknya kau. Kasihan. Dari belakang, hai milikku, katanya. Langsung berbalik dia, apa kau bilang? Milikmu aku. Lihat dirimu dulu ya. Nah, lihat, faktamu lihat. Terus gumuli, Tuhan berkuasa. Jangan katakan, awas kau ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Lalu dia berkata, saudara dikasihi Tuhan. Ya, bilangan 23 itu. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun terhadap Israel. Mau bilang apa kau lagi? Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kemudian saudara, iman itu harus teruji. Mari katakan, iman yang saya miliki harus teruji. Haleluya. Saudara, ada ujiannya. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa naik. Ibrani 11, 17, 19. Karena iman maka Abraham taat tatkala ia dicobai. Kata di sini dicobai, diuji sebenarnya. Mempersembahkan Ishak, saudaraku, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walau kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, ya Tuhan, bawa anakmu Ishak itu. Untuk diapain? Sembelih, bakar. Korbankan dia di salah satu tempat di tanah Moria. Ya. Abraham, salah dengar aku enggak ya? Salah dengar enggak ya? Aduh, salah dengar aku enggak ini ya? Bukan. Dia tahu suara Tuhan. Haleluya. Sekarang iman di sini bukan lagi iman untuk memiliki. Iman melepas. Dengar baik saudara. Kalau selama ini iman kita iman memiliki, semuanya kan tujuannya diri kita. Doa, ini itu semua tujuannya diri kita. Tapi sekarang tujuannya bukan lagi harus melepas. Mempercayai Tuhan dan melepas apa yang dimilikinya. Saudaraku, mempercayai Tuhan. Walau Tuhan berkata, dari Ishak lah yang disebut keturunanmu. Tapi sekarang Ishak harus mati. Saudaraku dikasihi Tuhan. Iman ini iman yang hebat. Tingkat iman ini tingkat yang memenuhi, saudaraku dikasihi Tuhan, kebutuhan Tuhan. Bukan lagi kebutuhan kita. Kalau selama ini kita beriman untuk kebutuhan kita, gak ada salah. Tapi tolong, jalanlah terus dari iman menuju iman. Yang sampai nanti titiknya adalah iman yang memenuhi kehendak Tuhan. Bukan memenuhi kehendak kita, bukan memenuhi keinginan kita. Kita harus melepas semua. Dan andai kata Ishak tidak dihidupkan, andai kata Ishak jadi disembelih dan tidak dihidupkan, saya percaya Abraham tetap yakin. Saya percaya Abraham tetap taat. Haleluya. 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 Abraham tetap percaya. Saudara dikasih itu, andai kata sampai hari ini doamu belum terjawab, apakah masih tetap percaya? Andai kata sampai hari ini semua yang kau kerjakan belum menghasilkan, apakah engkau tetap percaya? Apakah engkau tetap berkata Yesus adalah Tuhan? Apakah engkau akan tetap menyembah Dia? Andai kata semua yang kau terima sekarang diminta, kau harus persembahkan kepadanya. Inilah yang dilakukan Yesus. Mempersembahkan hidupnya. Mati. Iman tertinggi, iman yang mati terhadap diri kita. Iman yang tertinggi adalah iman yang mematikan diri kita di hadapan Tuhan. Semua keinginan, semua kehendak kita, semua kemauan kita hentikan. Dan kita mengisi diri kita dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini yang dikatakan mengisi hidup kita dengan apa? Hidupnya Tuhan. Ini namanya Zoe.
Jangan kau katakan Zoe yang kau pikirkan kau punya mobil mewah. Jangan kau katakan Zoe yang kau pikirkan kau punya rumah mewah. Saudara kau dikasihi Tuhan. Jangan kau katakan Zoe berlimpah uangmu, suka-suka mau kemana kau di dunia ini. Kalau kau memikirkan Zoe, salibkan dirimu semati-matinya. Lalu Tuhan mengisi kehendaknya dalam dirimu. Dan mulai berjalan melangkah. Mengikuti semua kehendak Tuhan. Mengikuti semua rencana Bapa. Bukan lagi rencana kita. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Kalau memang kematian ini adalah yang kau inginkan bagiku, ya aku siap. Maka Yesus siap. Dia berkatakan lalukan cawan ini, itu permintaan wajar. Semua kita akan meminta itu. Lalukan pergumulan ini, lalukan COVID ini, lalukan penderitaan ini, lalukan kemiskinan ini, semua kita akan meminta itu. Tapi memang kalau hal itu ditentukan Tuhan bagi kita, untuk menjadikan kita, membuat kita menjadi sebuah proses untuk mempermuliakan hidup kita, biarlah kehendaknya yang terjadi. Biarlah dia melaksanakannya bagi kita. Dan mari kita ikut, mari kita taat, mari kita kerjakan. Haleluya. Amin. Iman itu sebenarnya bukan lagi mencukupi apa yang kita inginkan, tapi mencukupi apa yang Tuhan inginkan. Mari kita naik ke iman yang itu. Mari kita naik kepada tingkatan itu. Mencukupkan apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Janjimu